Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Untuk mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Anda semuanya. Untuk pengambilan absen pada proses pembelajaran hari ini, Ananda semuanya minta setelah melakukan proses pembelajaran dengan Ibu, diharapkan untuk memberikan kesimpulan atau rangkuman materi pada pembelajaran kita hari ini, agar nantinya Ibu bisa melihat siapa saja yang ikut aktif dalam proses pembelajaran hari ini dengan Ibu. Baiklah, untuk masuk saja pada materi yang pertama. Baiklah, Anda semuanya, kita masuk saja pada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang cara mengelaborasi boros. Anda semuanya, di sini tujuan Ibu memberikan pembelajaran ini nantinya agar Anda bisa menerapkan hidup hemat pada diri Anda sendiri dan mengetahui sifat-sifat yang harus dihindari dalam boros. Dalam materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan 4 rumusan masalah, di mana yang pertama yaitu ada pengertian cara mengelaborasi boros, yang kedua cara agar kita tidak boros, dan yang ketiga hal-hal yang harus dihindari dalam sifat boros, dan yang keempat tips menghindari sifat boros. Kita masuk saja pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian cara mengelaborasi boros. Jadi Anda semuanya, mengelaborasi boros sendiri yaitu sebuah cara yang tekun dan juga cermat, dan sedangkan boros memiliki arti yang hampir sama dengan mubazir. Oke, kita masuk saja pada materi yang kedua, yaitu cara agar kita tidak boros. Yang pertama itu jangan membawa semua uang yang kita miliki. Kenapa kita tidak boleh membawa semua uang yang kita miliki? Karena di saat kita ingin belanja, cukup uang keperluan saja yang kita bawa, agar nantinya tidak membelanjakan jajanan-jajanan yang lain. Yang kedua yaitu jadilah konsumen yang baik. Untuk jadi konsumen yang baik, kita harus bisa mengatur waktu agar kita tahu apa yang akan kita belanjakan. Dan yang ketiga, jadilah manajer yang baik. Manajer yang baik ini maksudnya adalah sebelum kita belanja, kita buat dulu apa yang harus kita beli nanti. Itu dekat-dekat dengan Ibu. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa belanja dari Ibu. Bagaimana cara mengatur keuangan yang baik. Dan yang selanjutnya, pintar-pintar menawar. Kita harus bisa pintar-pintar menawar saat ingin membeli sesuatu, karena agar nantinya bisa mendapatkan harga yang paling murah. Selanjutnya, ketika kamu mau belanja, sebaiknya yang memiliki kartu ATM harap ditinggalkan, karena apabila kita membawa kartu ATM pasti kitanya akan tergiur untuk membeli barang-barang yang kita saat itu yang tidak kita butuhkan. Dan yang untuk membawa ATM bisa juga dengan cara membeli keperluan yang kita inginkan saja. Dan yang terakhir yaitu meminta teman kita untuk mengingatkan kita bahwasanya nantinya kita berbelanja itu tidak boros. Itulah cara-cara agar kita tidak boros. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang hal-hal yang harus dihindari dalam boros. Yang pertama yaitu membeli sesuatu dengan niat untuk pamer. Jangan membeli barang itu dengan niat untuk pamer, karena itu tidak baik, karena kita akan kecanduan untuk membeli barang yang lainnya. Yang kedua, kita tidak memahami soal keuangan dengan baik. Kita harus bisa memahami soal keuangan ini dengan baik. Dan yang ketiga, kecanduan pada sesuatu yang kita beli. Misalnya kita membeli novel, kita tidak boleh membeli novel secara banyak atau secara berlebihan, karena itu juga bisa dapat membuat kita boros. Dan yang terakhir yaitu tentang bisa memiliki banyak utang. Dengan cara kita boros, pasti kita akan meminjam uang kan kepada orang lain, maka itulah yang membuat kita banyak utang.
Dan Anda semuanya masuklah materi kita yang terakhir, yaitu tentang menerapkan tips menghindari sifat boros. Ada 5 cara untuk menerapkan tips ini. Yang pertama yaitu rajin menyisihkan uang jajan untuk tabungan dan dana cadangan. Yang kedua, jauhi gaya hidup boros. Dan yang ketiga, bukukan semua pemasukan dan pengeluaran. Dan yang keempat, bawa bekal makanan sendiri. Dan yang kelima, cari pekerjaan sampingan. Dan yang terakhir, pilihlah perguruan tinggi yang terjangkau. Baiklah Anda semuanya, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga Anda bisa memahami apa yang materi yang Ibu sampaikan. Jika nantinya ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan pertanyaannya pada kolom komentar. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.